Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yaitu pagi hari dan jelang siang hari ini, ya mari kita membuka hati kita untuk kita bisa mendapatkan sebagian daripada firman Allah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, ya dengarkan baik-baik pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup kita semua, baik saudara-saudara kami yang ikut serta bergabung untuk kami yaitu di FB siang hari ini, ya live streaming, dan juga di YouTube bisa dibuka nanti. Ya, bagi saudara-saudara kami yang jauh dari Tanjung Pinang, kami menyapa saudara dengan salam dan Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Dan di dalam hal itu, ya mari kita memperhatikan firman Tuhan yang menjadi bagian kita di siang hari ini, yaitu tema firman Tuhan bagi kita, pemeliharaan Tuhan di masa yang sulit. Pemeliharaan Tuhan di masa yang sulit. Ya, Bapak Ibu, mari kita menyimak atau kita melihat sebentar di dalam masa Elia. Ya, masa Elia yang dipelihara oleh Tuhan bersama dengan janda Sarfat. Mengerikan sekali. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 kita bagikan saja dengan yaitu 4 bagian di dalam firman Tuhan ini. Ya. Dan saya harapkan untuk kita semua, khususnya juga jemaat Tuhan, ya, untuk bisa membacakan firman Tuhan ini di dalam suratan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16, yang dimana di sana diceritakan bahwa pemeliharaan Tuhan untuk yaitu mereka yang termasuk Elia hamba Tuhan dan juga jemaat yang miskin atau janda Sarfat. Ada 4 hal di sana kita mau mempelajari. Yang pertama adalah ayat yang ke-9, yang dikatakan di sana, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, kita garis bawahi yaitu bersiap. Ya, bersiap. Yang kedua yaitu ayat yang ke-10, seorang janda Sarfat. Ya, garis bawahi seorang janda Sarfat itu yaitu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu perempuan yang menjawab tidak ada makanan kecuali sedikit gandum. Ya, segenggam gandum dan juga minyak sedikit. Tidak ada makanan. Yang keempat, tepung tidak habis dan minyak tidak berkurang. Ini berkat Tuhan. Bapak Ibu, kita mengarah kepada tema di siang hari ini, yaitu berbicara pemeliharaan Tuhan di masa sulit. Kira-kira bagaimana yaitu tantangan yang kita hadapi saat ini. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dengarkan baik-baik. Karena kasih Tuhan, semua yaitu pendengar yang ada di yaitu yang bisa dijangkau oleh FB ini, dengarkan baik-baik bahwa Tuhan memelihara anak Tuhan di dalam kesulitan. Kesulitan apa? Bapak Ibu, mari dalam kesulitan yang terjadi di saat-saat ini, semua kita bisa merasakan. Dan ada beberapa banyak negara, ratusan lebih negara yang menangis saat ini, termasuk Indonesia, bahkan Tanjung Pinang. Kesulitan
yang sungguh membahayakan. Apa? COVID-19. Bukan kopi, tapi COVID. Ya. Coronavirus atau virus corona. Ya. Gampang menular. Kesusahan akan bertambah-tambah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum ada corona, sudah banyak kehidupan manusia umat Indonesia yang menderita. Sudah. Saya mau katakan bahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan, renungkan baik-baik penderitaan yang kita alami. Apakah tidak menghadapi dengan banyak kesulitan? Lihat, bagaimana cara untuk kita bisa lewat dari kesulitan ini? Bagaimana cara untuk kita bisa lewat dari kesulitan ini? Ya, saya mau beritahu, saya mau jelaskan Bapak Ibu, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan di sana, berbahagialah orang yang membaca dan yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan, karena waktunya sudah dekat. Bersiap. Yang pertama bersiap. Bersiaplah menerima keadaan-keadaan yang ada saat ini. Elia bersiap untuk bisa menjalani sampai ke Sidon, untuk bisa bertemu kepada ibu janda itu, supaya hidupnya bisa tertolong. Bapak Ibu, tanpa kesiapan di dalam hidupmu untuk mencari wajah Tuhan, untuk mau merendahkan diri di dalam tangan Tuhan, hidupmu akan tetap melarat. Takut dalam hal keadaan yang saat ini terjadi. Tapi kalau kau bersiap, datang di kaki Tuhan, membaca firman Tuhan. Untuk itu saya katakan kepada seluruh jemaat Tuhan, sekalipun kehidupanmu ada di rumah-rumah saat ini, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah, beribadahlah di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh. Karena kesulitan ini akan semakin bertambah sulit. Tapi engkau di dalam kesulitan itu bersiaplah. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman itu, dan lakukan dengan baik. Ya. Bukan hanya bisa di gereja untuk bisa menyembah Tuhan, tetapi dimanapun engkau tinggal, engkau bisa dapat melayani Tuhan. Engkau dapat yaitu dapat untuk ditahan uji dalam segala kesulitan itu. Saya sudah terangkan di dalam minggu yang kemarin bagaimana kesulitan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan juga termasuk Daniel. Begitu panasnya api itu, tetapi Daniel tidak apa-apa. Sadrak, Mesak tidak apa-apa. Daniel tidak apa-apa. Singa yang begitu lawan, yang seharusnya sudah harus menerkam dan menghabisi nyawanya untuk memakan daging, tetapi itu pun tidak apa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, saudara dan saya demikian juga di dalam kesulitan itu, ingat melihat bagaimana Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan memelihara di dalam segala kesulitan. Jangan, yang penting persiapkan hidup. Ya. Persiapkan. Seberapa banyak kesiapan, sebegitu Tuhan memelihara hidup. Dengan kata lain, seberapa banyak imanmu, imanmu itulah yang menyelamatkan. Amin. Kalau memang tidak ada imannya, bagaimana dia mungkin bisa bertahan? Bisa jadi dia menjadi putus asa di dalam keadaan. Ya.
terjadi di saat ini. Saya sudah jelaskan yang minggu kemarin bahwa orang yang kaya dihindari oleh karena virus corona yang sudah menyerbu beberapa keluarga, sehingga dia putus asa dan dia bunuh diri dari yaitu hotel yang bertingkat tinggi. Dia menjatuhkan dirinya karena apa? Putus asa. Karena apa? Kesulitan yang tidak bisa dihadapi. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kesulitan apapun yang engkau alami saat ini, tidak perlu takut. Ada Tuhan bersamamu. Amin. Yang penting bersiap. Bersiap untuk Tuhan. Jangan untuk yang lain. Jangan terlalu banyak lagi pikirkan dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan terlalu pikirkan lagi dengan bagaimana keadaan-keadaanmu untuk ke depan. Tuhan sudah mempersiapkan hidupmu untuk ke depan. Karena Dia sudah berjanji bagimu dan bagiku bahwa hari depanmu yang penuh harapan. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati. Yang kedua seorang janda sarpa. Coba Bapak Ibu dan saudara sekalian, seorang janda sarpa ini adalah manusia yang tidak mampu. Ya, saat ini ada suatu momen, ada suatu aturan dari pemerintah untuk mereka yang tidak mampu menerima sumbang. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau engkau bisa terima, terpujilah Tuhan. Tapi kalau engkau belum bisa terima atau tidak diterima, tidak perlu menjadi menyesal. Tidak perlu untuk takut, tidak nakal. Ya. Lihat janda sarpa ini di dalam kehidupannya yang tidak mampu. Coba bayangkan, apa memang mampu kalau seorang janda? Ya. Atau coba kita bandingkan yang mereka yang mempunyai suami dan mempunyai anak, yang bisa bekerja, yang pasti lebih banyak dihasilkan mereka kalau yaitu masih lengkap di dalamnya suami dan istri dan anak. Tetapi ini janda sarpa ini yang memelihara anaknya tinggal sedikit, maka segenggam. Coba Bapak Ibu bayangkan dulu segenggam, seberapa banyak untuk makan segenggam gandum ini. Iya. Mereka merasa tidak mempunyai kemampuan di dalam hidup ini. Engkau merasa tidak ada yaitu yang bisa kau harapkan di dalam hidup ini. Engkau merasanya tinggal sedikit keadaan untuk mengatasi hari-hari yang kau hadapi dalam kesulitan ini. Ingat, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa memberikan kepadamu. Karena dikatakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Makanya Tuhan pernah mengundang, berkata, apa dikatakan? Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Mari datang kepada Tuhan supaya hidupmu mampu menghadapi kesulitan itu, mampu menjalani kesulitan itu. Ingat, di dalam kesulitan itu Tuhan juga ada bersama. Tuhan juga ada bersama. Bapak Ibu, coba kita lihat lagi ada beberapa kesaksian di dalam hal ini. Waktu Petrus berjalan di atas air ini,
dengan berkata kepada Tuhan pada saat itu, kalau Engkau Tuhan, ya, karena dilihatnya Yesus bisa berjalan di atas air, dia katakannya, biarlah saya bisa berjalan di atas air. Bisa nggak Petrus itu pada saat itu berjalan di atas air? Bisa. Tetapi kenapa dia sampai langsung berteriak? Alasannya satu apa? Karena dilihatnya keadaannya, sehingga dia takut. Dia berkata, Tuhan. Cuma Tuhan, saya mau katakan untuk kita semua, jangan takut menghadapi gelombang-gelombang laut, gelombang-gelombang kehidupan. Kalau hidupmu kayak hari ini, ingat ada gelombang yang kau hadapi. Engkau tidak tahu apakah engkau nanti akan menjadi miskin dan yang miskin itu menjadi kaya. Tetapi di dalam segala sesuatunya itu, ingatlah bahwa kehidupanmu bukan tergantung di dalam hidupmu, tetapi bergantung di dalam Tuhan yang memberikan kemampuan di dalam segala sesuatu bagimu dan bagimu. Jaga serpent itu memang tidak tahu. Kalau kita tidak bisa mampu menghadapi virus corona saat ini, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cuman sedikit kepemilikan. Coba bayangkan. Jadi dasar hati itu juga bukan yang kaya dipersiapkan Tuhan untuk menolong Elia. Makanya saya katakan bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang percaya, Tuhan atur semuanya bukan daripada yaitu orang-orang kaya. Tuhan memberikan yang terbaik itu bagi, bukan. Dan bukan hanya dengan suatu suku, bukan hanya dengan suatu marga, bukan. Tapi Tuhan mempunyai apa? Segala yang ada di dunia adalah miliknya. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Bumi ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita. Amin. Ya. Supaya kita jangan takut. Kalau kita milik Tuhan, kenapa kita takut sering dalam hal kesulitan, di dalam hal kesusahan? Kenapa? Kenapa kita menjadi terombang-ambing? Saya mau katakan karena kehidupan kita sama dengan Petrus, terlalu takut. Karena apa? Karena melihat masa. Melihat masa. Saya mau katakan cuma Tuhan yang diberkati. Tuhan di dalam masa-masa yang ada hal ini, cukupkan dalam keadaan hidupmu bahwa kau ada di dalam tangan Tuhan. Jangan menambah kesusahan untuk orang lain. Jangan menambah kesusahan untuk orang lain. Apa? Di dalam keadaan era yang saat ini terjadi apa yang terjadi? Yang semakin menyulitkan bangsa ini, berita hoax. Saya mau katakan untuk jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, remaja, bahkan siapapun kita, jangan tambah masalah untuk diri oleh karena ketakutan, sehingga engkau yaitu download atau kirimkan berita-berita hoax kepada orang lain. Ya, jangan. Itu menambah kesulitan dan juga akan menjadikan kesulitan orang lain. Bagaimana untuk menyikapi hal ini? Dengarkan baik-baik bahwa di dalam kehidupan kita menyikapi seperti apa yang disikapi yang dilakukan oleh Elisa. Apa itu? Dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan katakan bersiaplah pergi, bersiap. Tuhan katakan ada di
janda yang miskin lagi, yang hanya memiliki sedikit. Bapak Ibu, coba di dalam kesulitan daripada saudara-saudari, kesulitan suami dan istri dan anak-anak, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan pasti membelakan hidupmu bersama dengan anak-anak. Yang penting ikuti firman, lakukan firman. Sulit untuk melakukannya kalau dibanding dipikir ditambah dikurangi lagi dengan keadaan yang sulit. Coba kalau dalam hatinya janda Sarfat itu berpikir dengan ekonomis atau dengan ekonomi, makanan yang ada pada kami ini tinggal segenggam. Lalu kalau mau juga saya mau kasih kepada Elia ini, bagaimana kami untuk makan? Bagaimana untuk kami hidup? Kalau Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang ada di dalam hidupmu, berbicara dengan kata iman yang saya sampaikan saat ini, ada hitungan-hitungan dengan ekonomi yang tidak mampu, yang dalam hal kesulitan yang ada, sehingga engkau tidak bisa beribadah kepada Tuhan, engkau tidak bisa berbuat kepada Tuhan. Bagaimana akan hidupmu untuk ke depan? Tetapi ingat, karena janda Sarfat ini mengikuti apa yang dikatakan firman itu kepadanya. Berbuat samaku, kecil aja, berbuat beriman kepadanya. Coba kita pikirkan, kalau pikir-pikiran tinggal sedikit itu, kami dulu sama anak saya ini makan baru dikasih sama Allah. Tapi bukan demikian. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam hal ini? Yang terjadi yaitu di ayat 14, bahwa tepung tidak habis dan minyak tidak berkurang. Amin. Ya. Kesulitan yang kita alami dari hari-hari kemarin, bahkan hari ini juga, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahkan makanan minuman kita lihat bahwa itu akan Tuhan limpahkan kepada kita yang lebih bersekat bagi kita. Gandum itu tidak akan habis. Tidak habis. Bayangkan, apakah itu tidak terjadi? Atau keajaiban Tuhan? Atau apakah itu kita pikirkan oleh karena yaitu dari perbuatannya janda itu atau dari Elia? Bukan oleh karena perbuatan kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan sehingga kita menjadikan kaya, atau sehingga kita menjadi orang berada, sehingga kita bisa menjadi orang hebat. Tetapi siapa? Tuhan. Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Ya. Tuhan kita luar biasa. Kalau kehidupan kita itu sungguh-sungguh mau mendengarkan firman, melakukan firman, Tuhan itu, firman itu bisa menjadikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Karena dalam Mazmur pasal yaitu 33 ayat yang ke-9 dikatakan, kalau Dia berfirman maka semuanya jadi. Kalau Dia memberi perintah maka semuanya, tidak ada yang bisa membatasi. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, siapakah yang bisa membendung hujan? Apa yang bisa membendung laut selain daripada Dia yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dan saudara dan saudari dan saya juga. Dia yang memberkati, Dia yang memberi, Dia yang menciptakan kita. Mari pemoderan Tuhan
di masa kesulitan yang ada ini. Jangan biarkan hidupmu masuk di dalam kebinasaan oleh karena kau putus asa. Jangan biarkan hidupmu yaitu terlalu dalam hal kesusahan. Tetapi bahwa ingat, Tuhan yang mempunyai bumi dan segala sesuatu. Ingat, Tuhan berfirman maka semuanya bisa jadi. Tuhan memberi perintah maka semuanya bisa ada. Sehingga hidupmu aman. Rahasia yang paling terdalam di dalam hidup ini, supaya hidup kita mengerti pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, yang sekalipun kehidupan kita itu tidak ada lagi harapan untuk ke depan, yang hanya memiliki sedikit kemampuan, yang hanya memiliki sedikit kekayaan atau harta, yaitu memiliki sedikit di dalam keadaan sedikit dan sedikit tidak ada yang untuk besok. Tetapi ingat ini, luar biasa Tuhan yang bisa menjadikan mujizat itu bagi setiap orang yang percaya kepada. Di dalam yaitu 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan Allah bagi orang yang percaya kepada. Amin. Jadi ingat Bapak Ibu, kesediaan Tuhan, kesiapan Tuhan di dalam kesulitan yang dialami oleh umatnya, ya Tuhan siap juga memberikan yang terbaik. Ya. Kesulitanmu, ya, kepemilikanmu dengan yaitu keadaan yang sedikit itu, ingat bahwa yang tidak pernah terpikir untukmu, tidak pernah terbayang kepada, bahkan tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan itu siap memberikan pertolongan kepada. Amin. Di dalam firman Tuhan di siang hari, pemeliharaan Tuhan yaitu di masa yang sulit. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah ibadah saat ini, harapkan Tuhan di dalam perjalanan hidup. Bahkan saudara-saudari kami, yaitu yang ikut, yaitu menonton atau mengikuti live streaming hari ini, dengar firman Tuhan, supaya jangan takut engkau menghadapi hari-hari yang engkau jalani. Dan engkau putus asa di dalam kebaikan yang sedikit itu, percayakan hidup. Bersiaplah untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bersiaplah untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dan bersiap untuk mau membaca dan mendengar. Hidupmu pasti berbahagia. Itulah firman Tuhan bagi kita. Karena Tuhan memeteraikan firman ini, terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita tunduk.